Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin kopi dan pisang gorengnya, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang. Subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul Mission Impossible: Ghost Protocol. Sebuah misi berbahaya dimulai saat kode peluncuran nuklir Rusia dicuri. Dan kini, nyawa dunia dipertaruhkan. Siapkah Ethan Hunt dan tim IMF menantang kemustahilan sekali lagi? Saksikan kisah selengkapnya. Film dibuka di kota Budapest, Hungaria. Seorang agen IMF bernama Trevor Hanaway berlari sekencang mungkin, dikejar para musuh setelah berhasil mencuri kode peluncuran nuklir Rusia. Dengan nekat, Trevor melompat dari gedung tinggi, tubuhnya menghantam udara, sebelum akhirnya mendarat dengan kantong udara penyelamat. Ia merasa aman, tapi ternyata tidak. Di hadapannya, sudah menunggu sang pembunuh bayaran, Sabine Morea. Tanpa ragu, Morea menembakkan peluru beruntun. Trevor tewas seketika, dan koper berisi kode nuklir pun jatuh ke tangan musuh. Kisah kemudian beralih ke sebuah penjara di Moskow. Di sana, tim kecil IMF, Benji Dunn dan Jane Carter, berusaha membebaskan tahanan penting. Namun tujuan mereka bukan sekadar mengacaukan para napi, melainkan membebaskan sang legenda IMF, Ethan Hunt. Pertanyaannya, bagaimana Ethan bisa berada di penjara, padahal di akhir film sebelumnya, ia hidup damai bersama istrinya, Julia? Jawabannya akan terungkap di pertengahan cerita. Saat kekacauan pecah di dalam penjara, Ethan akhirnya berhasil keluar. Namun Jane sempat menyelamatkan seorang tahanan lain yang ternyata bukan bagian dari rencana IMF. Setelah itu, Menteri Pertahanan memberi mereka perintah langsung. Jane mengungkapkan fakta pahit. Misi Trevor sebelumnya adalah mencegah jatuhnya kode nuklir ke tangan musuh. Namun ia gugur di tangan Morea, dan lebih menyakitkan lagi, Trevor ternyata adalah kekasih Jane. You know her. Ethan pun tahu, jika Morea berhasil menjual kode itu, maka penerimanya adalah sosok berbahaya dengan nama Sandy Cobalt, seseorang yang berambisi meluncurkan nuklir demi memicu perang besar. Tak lama, Ethan, Benji, dan Jane menerima instruksi rahasia melalui telepon umum. Suara samar memberi misi baru, menyusup ke Kremlin, benteng megah penuh penjagaan ketat, untuk mencari informasi tentang Cobalt. Should you or any member of your team Keesokan harinya, penyamaran dimulai. Benji tampil sebagai jenderal Rusia, sementara Ethan berpura-pura menjadi ajudannya. Jane membawa balon berisi alat pemancar peretas yang dijatuhkan ke dalam cerobong asap. Dengan trik ini, sistem keamanan Kremlin bisa mereka tipu, dan penyamaran pun berhasil. Mereka menyusup masuk hingga ke ruang arsip. Di sana, Benji menggunakan teknologi proyeksi canggih untuk mengelabui penjaga. Lorong tampak kosong, padahal mereka sedang bersembunyi di balik ilusi digital itu. Namun begitu Ethan masuk ke ruang arsip, ia mendapati kenyataan mengejutkan. Semua catatan tentang Cobalt hilang, seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Dan inilah awal dari misi paling mustahil yang pernah mereka jalani. Tak hanya itu, Ethan dan Benji segera menyadari ada yang janggal. Seseorang menyusup ke frekuensi radio komunikasi
bahkan mengendalikan para penjaga Kremlin. Melihat situasi kian berbahaya, Ethan langsung memberi perintah, misi dibatalkan, segera keluar. Di tengah kekacauan itu, Ethan tanpa sengaja berpapasan dengan seorang pria bermata biru. Pria itu membawa sebuah koper misterius. Tapi Ethan tak sempat memperhatikannya lebih jauh. Ia harus selamat. Sesaat setelah keluar, Ethan cepat mengganti penyamarannya. Namun tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat mengguncang Kremlin. Gedung bersejarah itu hancur lebur, ratusan korban berjatuhan, dan Ethan pun terhempas, tak sadarkan diri. Saat terbangun, Ethan mendapati dirinya di rumah sakit, kedua tangannya diborgol. Seorang intel Rusia, Anatoly Sidorov, menuduhnya sebagai dalang pengeboman Kremlin. Bukti rekaman komunikasi menunjukkan suara ketua tim IMF. Dan semua jari kini tertuju pada Ethan Hunt. Namun, Hunt tak akan menyerah. Dengan kecerdikannya, ia berhasil lolos hanya bermodalkan penjepit kertas. Ia kabur lewat jendela, meluncur di kabel listrik, dan mendarat di sebuah mobil yang kebetulan lewat. Ethan pun bergerak cepat, mengambil pakaian seadanya, mencuri ponsel, dan menghubungi IMF. Tak lama, ia dijemput oleh sekretaris IMF bersama analis muda bernama William Brand. Dalam perjalanan, Ethan menggambarkan pria bermata biru yang ia lihat di Kremlin. Brand terkejut, sosok itu bukan orang biasa. Ia adalah Kurt Hendricks, ahli strategi nuklir Rusia. Dialah dalang sebenarnya. Hendricks sengaja meledakkan Kremlin untuk menghapus jejak pencurian alat pengendali rudal. Situasi semakin genting. Dunia percaya IMF lah yang meledakkan Kremlin. Pemerintah Amerika pun mengaktifkan Ghost Protocol. IMF dibubarkan, semua agen dianggap buronan. Sekretaris IMF menyerahkan sebuah flash disk misi terakhir kepada Ethan. Namun tiba-tiba, mereka disergap pasukan Sidorov. Hujan peluru menghantam mobil, hingga terjun bebas ke sungai. Sekretaris tewas di tempat, hanya Ethan dan Brand yang selamat. Mereka pun melanjutkan pelarian ke markas rahasia IMF, tersembunyi di dalam sebuah kereta. Di sana, Ethan kembali bertemu Benji dan Jen, yang juga berhasil selamat dari ledakan Kremlin. Misi mereka kini jelas, menghentikan transaksi kode peluncuran nuklir yang akan dilakukan di menara tertinggi dunia, Burj Khalifa. Sabine Morea akan menjual kode itu, tapi sang dalang, Hendricks, tidak akan muncul sendiri. Ia mengirim anak buahnya, Wistrom, untuk mengatur pertemuan maut tersebut. Oleh karena itu, Ethan menegaskan bahwa Sabine dan Wistrom adalah kunci penting. Mereka tidak boleh mati sebelum tim berhasil menangkap otak sebenarnya, yaitu Kurt Hendricks. Misi berikutnya membawa mereka ke Burj Khalifa, Dubai. Di sanalah Sabine dan Wistrom akan melakukan transaksi mematikan. Namun sebelum itu, ada satu tantangan besar, mereka harus meretas sistem keamanan gedung. Dan satu-satunya cara masuk ke ruang kontrol adalah menyusup lewat jendela di lantai 130. Dengan sarung tangan khusus yang menempel kuat di kaca, Ethan Hunt mulai memanjat gedung tertinggi di dunia. Adegan ini benar-benar gila karena Tom Cruise sendiri yang melakukannya, tanpa stuntman, hanya dengan bantuan tali pengaman. Namun bencana datang, salah satu sarung tangan tiba-tiba kehilangan daya. Ethan terpaksa berjuang mati-matian hanya dengan satu tangan. Degup jantung berpacu, hingga akhirnya ia berhasil mencapai lantai tujuan dan meretas sistem keamanan. Sekarang, Benji bisa mengontrol CCTV dan misi pun berlanjut. Ethan lalu kembali ke ruangan dengan cara yang jauh lebih berbahaya, meluncur dengan tali yang terlalu pendek.
Ia harus mengayunkan tubuhnya sejauh mungkin, melepaskan diri di udara, hampir terjatuh. Sebelum akhirnya Bran berhasil menangkapnya tepat waktu. Rencana mereka jelas, menukar kode nuklir asli dengan yang palsu. Jen akan menyamar menjadi Sabine untuk menemui Wistrom, sementara Ethan akan berperan sebagai Wistrom untuk menemui Sabine. Namun sayangnya, mesin pencetak topeng rusak. Mereka terpaksa berangkat tanpa penyamaran, berharap Sabine dan Wistrom belum pernah bertemu langsung. Masalah makin rumit ketika ternyata Wistrom membawa seorang ahli kode Rusia, Leonid Lysenkar. Itu berarti mereka tidak bisa menggunakan kode palsu. Jika mencoba, Leonid pasti langsung menyadarinya. Mau tak mau, mereka harus menyerahkan kode asli. Transaksi dimulai. Jen yang menyamar meminta Wistrom menyalakan berliannya terlebih dahulu. Saat berlian itu muncul, Benji yang menyamar sebagai pelayan berhasil mencurinya. Lalu diam-diam menyerahkannya kepada Ethan yang sedang bernegosiasi dengan Sabine. Sabine akhirnya memberikan kode nuklir. Saat itu, Bran menggunakan lensa mata khusus untuk memindai kode, dan hasilnya langsung tercetak ke dalam koper milik Jen. Kode itu lalu diberikan kepada Wistrom, meski sebenarnya sudah dilengkapi alat pelacak. Rencana terlihat berjalan mulus. Namun tiba-tiba, Sabine menyadari adanya kejanggalan pada lensa mata Bran. Ia segera memerintahkan anak buahnya menyerang Ethan dan Bran. Sementara itu, Wistrom menghilang. Ia membunuh Leonid, sang ahli kode. Di sisi lain, tim IMF tak tinggal diam. Jen bergerak cepat untuk menangkap Sabine yang mencoba melarikan diri. Jen berhasil menahannya, lalu meminta Benji untuk mengawasi. Namun, keadaan berubah menegangkan. Sabine melawan, menyerang Benji, hingga memaksa Jen turun tangan. Saat situasi semakin gawat, Bran muncul. Ia menembak Sabine. Jen lalu menendang tubuh Sabine dengan keras, membuatnya terlempar keluar jendela, jatuh bebas, dan tewas seketika. Sementara itu, Ethan Han menuruni sisi gedung demi mengejar Wistrom. Namun tiba-tiba, Sidorov, agen Rusia, menghadangnya. Tak ada waktu untuk berunding, pertarungan sengit pun terjadi. Ethan melawan dengan sisa tenaga. Di saat yang sama, Wistrom menyadari keberadaan Ethan dan langsung kabur. Ethan mengejarnya hingga ke jalanan Dubai. Namun sebuah badai pasir datang, menyelimuti kota. Jarak pandang nyaris nol, tetapi Ethan, dengan insting seorang agen sejati, tetap bisa membaca pergerakan musuh. Kejar-kejaran itu berlanjut dengan mobil. Ethan bahkan menabrakkan kendaraannya demi menghentikan Wistrom. Namun, sekali lagi, ia kecolongan. Wistrom melompat ke sebuah truk, dan saat itulah ia merobek wajahnya. Topeng itu terlepas, memperlihatkan identitas aslinya. Dialah Kurt Hendricks, dalang dibalik rencana nuklir ini. Tim IMF akhirnya berkumpul kembali. Tapi bukannya lega, mereka justru saling menyalahkan. Ketegangan memuncak ketika Ethan menatap Bran tajam, menuntut jawaban. Siapa kau sebenarnya? Bran terdiam. Namun, kemudian ia mengungkapkan sebuah rahasia kelam. 6 tahun lalu, ia sebenarnya adalah agen rahasia. Tugasnya melindungi Ethan dan istrinya, Julia, tanpa sepengetahuan mereka. Ia bercerita saat di Kroasia, Bran mengikuti gerakan Ethan. Namun sebuah kesalahan fatal terjadi. Julia ditemukan tewas. Sejak saat itu, rasa bersalah selalu menghantui Bran. Dan alasan Ethan dipenjara di Moskow di awal cerita, ternyata karena ia membunuh para pemburu Serbia yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Tak berhenti sampai di sana. Ethan pun melacak pedagang senjata Rusia, sepupu dari Box. Namun demi melindungi lokasi, kepalanya ditutup sepanjang perjalanan. Sesampainya di markas, Ethan menegaskan ancaman besar yang sedang mereka hadapi. Ia bertanya, di mana Hendricks bisa mendapatkan satelit usang untuk kendali peluncuran nuklirnya? Pedagang itu pun menjawab, Hendricks sudah membeli akses satelit dari seorang pengusaha telekomunikasi, dan targetnya berikutnya adalah Mumbai, India. Bukan hanya bom nuklir, melainkan rudal yang bisa menghancurkan dunia.
Dengan informasi itu, Ethan kembali pada timnya. Mereka segera terbang ke Mumbai, menjalankan misi terakhir untuk menggagalkan rencana Hendricks. Sesampainya di Mumbai, Ethan langsung membagi tugas. And to do that, we need to get the access code from him. You can do this. Yeah. Jen diminta untuk merayu Brignat, pengusaha telekomunikasi yang punya akses pada kode kendali satelit. Sementara itu, Brand menggunakan alat khusus berupa magnet satelit untuk masuk ke ruang server, agar Benji bisa mendapatkan akses penuh. Namun, bukan hal yang mudah. Di dalam sana, Brand harus melewati sebuah kipas raksasa yang berputar dengan kecepatan tinggi. Nyawa taruhannya, satu kesalahan, tubuhnya bisa hancur. Tapi berkat ketenangan dan keberaniannya, Brand akhirnya berhasil menembus ruang server. Di sisi lain, Jen dengan penuh tekanan berhasil menekan Brignat, hingga ia menyerahkan kode kendali satelit itu. Namun, semua sudah terlambat. Saat Benji mencoba memasukkan kode tersebut, mereka mendapati kenyataan pahit. Kurt Hendricks telah lebih dulu mengambil alih kendali satelit. Dan kini, sebuah rudal nuklir sudah diluncurkan dari Rusia, mengarah langsung ke Amerika Serikat. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menuju pusat transmisi. Mereka berpacu dengan waktu, melaju dengan mobil sport menembus jalanan padat Mumbai, dihantam klakson dan lautan kendaraan yang tak memberi ruang sedikit pun. Ketegangan makin memuncak, rudal terus melesat di udara. Sesampainya di lokasi, Jen, Brand, dan Benji berhadapan dengan Wistrom yang berusaha menghancurkan alat transmisi. Pertarungan sengit pecah. Jen sempat tertembak, membuat situasi semakin genting. Brand terpaksa melawan Wistrom, sementara Benji mati-matian mencoba menghubungkan kembali sistem transmisi. Sementara itu, Ethan mengejar Hendricks hingga ke menara parkir mobil otomatis. Di sanalah duel terakhir dimulai. Koper berisi perangkat peluncuran jadi taruhannya. Keduanya saling kejar-kejaran untuk mendapatkan koper tersebut, sampai akhirnya Hendrik mendapatkannya kembali dan nekat terjun dari lantai atas untuk mengulur waktu. Jika mengikuti cara Hendrik, dia juga akan meninggal. Jadi ia pun terjun menggunakan mobil dan mengandalkan airbag-nya untuk menyelamatkan nyawanya. Hidup dan mati, ia berhasil merebut koper itu kembali. Ethan lalu meraih koper tersebut, kemudian mematikan tombol kontrol rudal. Namun sayangnya perangkat itu tidak. Dan kemudian Brand melanjutkan untuk mengaktifkan alat transmisinya. Dengan begitu perangkat kembali berfungsi dan Ethan menekan tombolnya tepat sebelum rudal jatuh ke wilayah San Francisco. Tepat setelah kejadian itu, Sidorov dan timnya muncul. Kedatangan mereka memang disengaja oleh Ethan melalui si pedagang senjata. Dan karena melihat sendiri kalau Ethan menghentikan peluncuran rudal, Sidorov pun menyadari kalau Ethan dan IMF tidak bersalah. Beberapa waktu kemudian, Ethan bertemu kembali dengan Luther Stickell, lalu berkumpul bersama timnya. Di sanalah sebuah misi baru ditawarkan. Benji menerimanya dengan penuh semangat, begitu pula Jen. Namun Brand memilih jalan berbeda. Brand akhirnya membuka rahasia yang selama ini membebaninya. Dengan suara bergetar, ia mengaku telah gagal menjaga Julia, istri Ethan. Namun, Ethan menatapnya tenang, lalu mengungkap kebenaran yang mengejutkan. Julia sebenarnya masih hidup. Semua kematiannya hanyalah rekayasa. Sebuah kebohongan yang diciptakan demi melindunginya. Karena Ethan tahu, pekerjaannya selalu berurusan dengan musuh-musuh berbahaya, orang-orang yang tak segan menghabisi siapapun yang ia cintai. Brand terdiam, dadanya terasa ringan, rasa bersalah yang selama ini menekannya perlahan sirna. Ethan pun menegaskan, Julia aman. Ia hidup damai, jauh dari bayang-bayang bahaya. Dan seperti bayangan yang tak bisa disentuh, Ethan Han berlari ke arah asap, lalu menghilang begitu saja. Seperti hantu. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.